الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, yang mana tentunya kita tidak bisa hidup di dunia ini, tidak bisa menghirup udara dengan baik, tidak bisa beraktivitas kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya, dan segala yang kita dapatkan tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, hendaknya kita bersyukur dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, insyaallah kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita dari Ushulus Sunnah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah bahas bahwa kewajiban kita untuk mengimani dan membenarkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, yang tidak ada di antara mereka, tidak ada antara mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala penterjemah. Tidak ada perantara, tidak ada yang menangani antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya tersebut. Dan ini harus kita yakini dan harus kita imani dan kita membenarkan berdasarkan hadis-hadis yang ada dari Rasulullah SAW yang sahih. Yang hal itu tentunya ikhwatul iman adalah termasuk bagian dari kita beriman kepada hari akhir. Kemudian di antara perkara yang juga termasuk bagian dari hari akhir adalah kita beriman tentang bahwa Nabi SAW memiliki sebuah telaga yang dikaruniakan Allah kepadanya, yang mana setiap umatnya dari kalangan kaum mukminin akan mendapati telaga tersebut, yang mana sekarang ini sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang harus kita yakini dan harus kita imani. Ya, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, dan juga kita harus meyakini tentang bahwa telaga tersebut memiliki muara dari surga yang sangat besar. Kemudian kita juga harus meyakini bahwa haud, adanya telaga tersebut, datangnya adalah sebelum kita meniti sirat, ya, berjalan di atas sirat. Kemudian yang selanjutnya kita juga harus meyakini bahwa telaga yang akan didapatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW, ya, luasnya yaitu
yaitu luasnya di sini ukuran panjang dan lebarnya, yang mana panjangnya adalah perjalanan selama 1 bulan, demikian pula lebarnya adalah seukuran perjalanan sepanjang 1 bulan. Kemudian disifati dalam hadis Rasulullah SAW yang disebutkan bahwa bejana-bejana yang disiapkan adalah seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit, ya, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian dari sisi sifat dari air yang ada di dalamnya adalah bahwa airnya lebih putih daripada laban dan rasanya lebih manis daripada madu. Demikian pula baunya adalah lebih wangi daripada wangi misik. Kemudian ikhwatul iman yang juga harus kita yakini dan imani serta kita benarkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih tersebut, bahwa seorang yang meminumnya, ya, minum telaga dari telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah merasakan haus setelahnya sampai dia mendapati sirat, ya. Tidak akan haus sampai dia mendapati sirat atau berjalan di atas sirat. Kemudian ikhwatul iman, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan kepada antum tentang pertanyaan apakah para nabi yang lain juga memiliki haud. Ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Mencari kayaknya. Udah mencari? Atau sudah kita sampaikan justru tidak jadi sebagai apa? Pertanyaan? Belum. Didapatkan dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya disebutkan dalam kitab dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, yang mana beliau mengatakan inna likulli nabiyyin, ini berdasarkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, ya, demikian pula disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya hadisnya adalah hadis yang hasan, ya, ataupun sahih. Sehingga di sini dapat difahami bahwasanya inna likulli nabiyyin hawdan, bahwa bagi seluruh nabi, ya, pada setiap nabi adalah memiliki telaga. Dan itulah yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian ikhwatul iman yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah juga termasuk bagian dari kita beriman kepada hari akhir. Karena rentetan hari akhir itu adalah setelah manusia itu dicabut nyawanya, ya, kullu ma ba'dal maut fa huwa minal yaumil akhir, bahwa setelah kematian seseorang itu adalah termasuk bagian dari hari akhir, ya, sehingga dikatakan, ya, seseorang yang sudah meninggal maka dia sudah kiamat kecil baginya, termasuk kiamat kecil baginya. Karena hari kiamat ada dua macam, ada al-qiyamah, yaumul qiyamah sughra dan kubra. Dan as-sughra di sini adalah maksudnya di antaranya adalah kematian yang mana kematian seorang adalah akhir daripada apa? Akhir daripada kesempatannya untuk menanam, ya, kesempatannya untuk beramal saleh, akhir dari kesempatannya untuk bisa, ya, melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti setelahnya dia mati dengan
panen yang baik, hasil yang menggembirakan, yang akan menjadikannya hidup bahagia. Nah, itu sehingga disebut hari kiamat sughra. Maka sekali lagi bahwa termasuk bagian dari kita beriman kepada hari akhir adalah mulai seseorang mendapatkan kematian. Setelah kematian, itulah hari akhir. Ya. Hatta min hayni takhrujur ruh minal jasad. Itu dimulai dari apa? Keluarnya ruh dari jasad seseorang. Hatta ya'lam makanahu ilal jannah aw nar. Sampai dia mengetahui apakah dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka ataukah ke dalam surga. Itulah yang disebut dengan hari akhir, hari kiamat. Penamaan tentang hari akhir banyak sekali. Yaumuddin, yaumul qiyamah, yaumul akhir, dan seterusnya. Ya. Maka ikhwatul iman, sekali lagi bahwa ketika ada perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang dibahas di dalam kitab-kitab para ulama yang merupakan kejadian-kejadian setelah kematian, wajib kita imani dan kita benarkan. Di antaranya adalah perkara yang sudah lalu adalah seperti apa? Adanya mizan, adanya timbangan amal. Kemudian ya, bahwa kita akan mendapati atau akan melihat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara seluruh manusia secara umum dan mengajak bicara secara perorangan. Ini adalah perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat, hari akhir nanti. Kemudian adanya haud, ya, adanya haud itu juga termasuk bagian dari kita beriman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Nah, termasuk bagian dari kita beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada hari akhir adalah apa? Kita beriman adanya azab kubur. Ya. Kita beriman akan adanya azab kubur dan nikmatnya. Jadi sehingga orang yang ada di kuburan nanti akan mendapatkan apa? Kenikmatan ataupun azab. Ya, disebutkan dalam usul sunnah ini, Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan dalam matanya, wal imanu bi'adzabil qabri wa anna hadhihi al-ummah tuftanu fi quburiha wa tus'alu 'anil imani wal islami wa man rabbu wa man nabiyyu wa yatihi munkar wa nakir kaifa syaa Allah azza wa jalla wa kaifa arada wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Ini bahwasanya kita beriman dengan adanya azab kubur, itu adalah konsekuensi bagian dari iman kita berapa? Iman kita terhadap apa? Hari akhir. Wa anna hadhihi al-ummah, bahwasanya umat ini, umat Nabi Muhammad SAW akan didatangkan kepadanya pertanyaan-pertanyaan sehingga disebut dengan fitan atau fitnah. Akan tuftan. Hadhihi ummah tuftan fi kuburiha, akan mendapatkan fitnah di dalam kuburnya. Ini fitnah ini bermacam-macam bentuknya. Di antaranya adalah tus'alu 'alil iman. Akan ditanya kepada orang yang ada dalam kubur tersebut tentang keimanan. Wal Islam, dan juga tentang Islam. Ya. Tentang keimanan dan juga tentang Islam. Di sini disebutkan pertanyaan, di antara pertanyaannya adalah wa man rabbuh, akan ditanya kepadanya siapa Rabbnya. Wa man nabiyyu, dan juga akan ditanya kepada tentang siapa nabi yang diutus kepadanya. Ya. Wa ya'tihi munkar wa nakir, dan juga akan ditanya nanti di dalam pembahasan hadisnya atau hadis yang menyatakan tentang ini akan ditanya tentang agamanya, yaitu agama apa yang dibawa oleh Rasulullah atau Nabi yang diutus kepadanya. Wa ya'tihi munkar wa nakir, dan akan datang kepadanya munkar, malaikat munkar dan nakir. Kaifa syaa Allah azza wa jalla wa kaifa arad.
Nah, datangnya dan pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban yang akan diberikan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimananya Allah yang menghendaki, ya. Bagaimananya Allah yang menginginkan. Kita tidak dibolehkan menanyakan bagaimana itu akan terjadi, seperti apa wujudnya dan seterusnya. Wajibnya kita adalah al-imanu bihi wa tasdiq. Kita mengimani hal tersebut dan kita membenarkannya. Jadi sekali lagi bahwa akan adanya fitnah di dalam kubur berupa azab ataupun kenikmatan. Di sana akan ditanya tentang siapa Rabbnya, tentang siapa nabinya, tentang apa agamanya, dan juga akan datang kepadanya dua malaikat yang akan menanyakan hal tersebut. Ini adalah termasuk bagian dari keimanan kita terhadap hari akhir. Yang mana kita wajib beriman terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena ini adalah perkara-perkara yang gaib. Oleh karena itu termasuk bagian kita atau konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Konsekuensi kita bersyahadat Rasulullah SAW, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, adalah seperti yang disebutkan oleh para ulama, tasdiqu fima amar, tasdiqu fima akhbar, yaitu kita membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan, informasi-informasi yang beliau sampaikan melalui hadis-hadisnya, baik itu perkara-perkara yang telah lalu, perkara-perkara yang kita tidak mendapatinya pada zaman-zaman terdahulu, pada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya. Ya, terjadinya pada zaman dahulu adanya adanya apa? Zulkarnain misalkan. Kisah Zulkarnain yang disebut dalam Al-Qur'an, yang semuanya dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita harus yakini hal tersebut, harus imani hal tersebut, karena itulah merupakan berita. Dan ini merupakan konsekuensi kita bersyahadat Rasulullah SAW. Kemudian berita-berita yang akan datang, berita-berita yang akan datang. Di antaranya perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian. Di antaranya adalah azab kubur dan kenikmatannya. Di antaranya adalah pertanyaan yang akan diberikan oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Nah, ini kita harus yakini. 3 pertanyaan ini, ikhwatul iman, yang harus kita fahami dan harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita. Ya, man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk. Siapa Rabbmu? Ya, siapa nabimu dan apa agama? Dan inilah yang dibahas pertama kali oleh para ulama, yaitu tentang al-usul as-salasa. Karena yang dimaksud 3 landasan pokok atau 3 dasar, ya, yang harus kita pahami adalah 3 ini. Itu apa? Pertama adalah siapa Rabb. Kalau kita ditanya man rabbuk, apa jawaban kita? Allah Rabbi. Ya. Rabbi Allahu alladhi, ya. Rabbi Allahu alladhi khalaqani. Terus Rabbku adalah Allah yang menciptakanku dan menciptakan seluruh alam. Ya. Rabbku adalah Allah yang menciptakanku dan menciptakan seluruh alam dan yang mengatur segala urusan. Dan dialah yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan selain Dia. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Dia. Nah, ini jawaban yang harus kita miliki ketika kita memahamkan kepada diri kita sendiri, memahamkan kepada orang lain. Rabbku adalah Allah, ya, yang menciptakanku, ya, yang menciptakan alam semesta, yang memeliharaku dan memelihara alam semesta, yang mengatur segala urusan, yang mana dialah
yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang aku sembah dan dialah yang berhak untuk diibadahi. Yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali di. Ini dibahas dalam tauhid pemula. Ada terjemahannya dipajang di book store di Islamic Center. Di situ kalau ada tauhid pemula Anda melihat. Di situ ada dibahas man rabbuk, ya, wa man nabiyyuk dan seterusnya. Kita buka ada apa? Kenapa? Nanti kita buka. Dalam hadis sebutkan 3. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuka. Nah, ini akan ditanya pada hari dalam kubur nanti. Kemudian apa? Akan ditanya, man hadar rajul, maksudnya apa? Rasulullah SAW yang diutus kepada kita. Maka orang yang beriman akan mampu menjawabnya. Akan tapi ikhwatul iman, di sini keimanannya betul-betul iman, bukan hanya sebatas pengakuan saja. Imannya kepada Rasulullah SAW betul-betul dia imani dan betul-betul dia laksanakan konsekuensi dari keimanannya kepada Rasulullah SAW. Maka insya Allah dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia dapat menjawabnya. Adapun orang kafir, orang munafik, ya, maka dia hanya saya tidak tahu. Ya, antum baca dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh siapa namanya, tentang kisah seseorang yang ketika meninggal dunia kemudian bagaimana dia dikuburnya, kemudian ditampakkan kepada dia amalnya, ya. Kalau orang yang beriman begini, kalau orang yang kafir demikian. Ya, akan datang kepadanya 2 malaikat, ya, yang akan menanyakan kepadanya tentang siapa rohnya, siapa nabinya dan apa agamanya. Ya. Ini hadis Barra ibn Azib, ya, Barra ibn Azib itu sangat panjang yang menceritakan tentang seseorang yang dalam keadaan setelah meninggal dunia sampai dia di dalam kuburnya. Ini diantara juga dalil tentang apa? Tentang bahwasanya di dalam kuburan ada fitnahnya. Yang dimaksud kita di sini adalah tentang apa? Akan mendapatkan kenikmatan atau akan mendapatkan azab. Maka bagi orang yang beriman, yang beramal saleh, yang jauh dari kemaksiatan, yang husnul khatimah, meninggalnya husnul khatimah, maka niscaya dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Maka ini perkara ini sebenarnya akan kita jelaskan nanti tentang hal tersebut secara rinci insyaallah. Kemudian ikhwatul iman yang selanjutnya, ya, bahwa yang harus kita imani adalah bahwa Rasulullah SAW akan memberikan syafaat. Nah ini. Wal imanu bi syafaatin Nabi SAW, dan beriman dengan syafaat Nabi SAW. Wa bi qaumin, dan satu kaum, kita beriman, percaya, meyakini tentang adanya satu kaum yakhrujuna minan nar ba'da ma ikhtaraku wa saru fahma. Kita harus beriman, harus meyakini dan membenarkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada tentang syafaat Nabi SAW terhadap satu kaum yang nanti mereka, ya, keluar dari neraka setelah mereka dibakar dalam neraka tersebut dan mereka menjadi arang. Fahm.
Faham, bukan ayam, faham enak dimakan. Ihtaraku wasaru fahma, dan mereka sudah menjadi apa? Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah kama jaa fil athar. Maka mereka, orang-orang yang tadinya dibakar dalam neraka tersebut, karena diantaranya adalah mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka memiliki keimanan walaupun sedikit, tapi mereka ahli maksiat dan seterusnya, ya, mereka dicuci dulu dalam neraka, dibakar. Mereka sudah jadi arang. Fayu'maru bihim, kemudian diperintahkan kepada mereka, orang-orang yang ada dalam neraka tersebut, untuk datang kepada sungai, ya, untuk mendatangi sungai di pintu surga. Nah, di situ dibersihkan. Nah, disebut Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ya, disebutkan dalam hadis nanti, disebut Nahrul Hayat. Ini yang mana ini harus kita yakini bahwasanya nanti para penghuni neraka yang mereka memiliki keimanan akan mendapatkan syafaat Nabi SAW sehingga mereka keluar dari api neraka. Kaifa sya'allah wa kama sya'. Ya. Hal itu semuanya adalah sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu, sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama huwal imanu bihi wa tasdiq bihi. Dan kewajiban kita hanyalah beriman terhadap hal tersebut dan kita membenarkannya. Disebutkan banyak dalam kitab para ulama, di antaranya Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah menyebutkan tentang syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW dan diberikan juga kepada yang lainnya. Karena syafaat nanti ada dua macam, syafaat yang khusus bagi Rasulullah dan syafaat yang sifatnya umum bagi Rasulullah dan yang lainnya. Demikian pula disebutkan dalam Lum'atul I'tiqad bahwasanya nanti manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Mereka dalam keadaan telanjang, tidak bersendal, ya. Kemudian mereka berdiri di tengah-tengah, ya, berdiri. Artinya di padang mahsyar tersebut. Kemudian mereka mencari siapa yang dapat memberikan syafaat kepada mereka. Datang kepada nabi-nabi ulul azmi. Siapa nabi ulul azmi? Siapa yang pertama? Ibrahim, kemudian Nuh, Nimim, ya. Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan termasuk di dalamnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi ulul azmi datang kepada mereka, kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Semuanya tidak, semuanya apa? Tidak mau memberikan syafaat karena mereka berpikir tentang dosa-dosa mereka sendiri. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana laha." Sayalah yang akan memberikan syafaat. Ini yang disebut dengan as-syafaatul uzma atau dengan al-maqam al-mahmud, yaitu syafaat yang agung, yang besar, yang tinggi, ataupun kedudukan yang terpuji. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita mendengar azan dengan doa. Bagaimana doanya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah
wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya, maqam ya. Di sini disebutkan maqaman mahmuda. Maksudnya apa? Kedudukan yang terpuji, kedudukan yang tinggi di sini adalah ketika seluruh nabi tidak bisa memberikan syafaat Rasulullah SAW sendiri yang dapat memberikan syafaat kepada umat ini. Ya. Sehingga kemudian dipercepat urusan mereka. Kemudian Rasulullah SAW yang paling pertama membukakan pintu surga. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya yang pertama yang masuk surga sebelum Rasulullah SAW membukakan pintu surga. Ini di antara disebut dengan maqamam mahmuda. Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang mengucapkan salawat kemudian memintakan kepada wasilah, maksudnya kedudukan yang tinggi tadi, wasilah di sini ada bukan perantara, bukan. Ada maqam mahmuda, kedudukan yang tinggi tadi, maka apa? Maka halat lahu syafa'ah, maka dia berhak untuk mendapat syafaat. Maka jangan lupakan doa ini ketika antum mendengar diawali dengan apa? Diawali dengan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan inilah yang ada dalam hadis. Adapun lafaz-lafaz yang lain maka itu diperbincangkan. Maka antum amalkan sesuai dengan apa yang ada dalam hadis. Ya. Antum hafalkan seperti yang ada dalam hadis. Adapun doa-doa yang lain maka tentunya kita lebih baik mengikuti yang mana? Yang sudah jelas yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi bahwa syafaat kita harus yakini dan kita harus mengimani dan percaya tentang berita Rasulullah SAW yang mengkhabarkan kepada kita di dalam hadis-hadis yang sahih tentang bahwa nanti para penghuni kubur yang mereka sudah jadi arang dan seterusnya, mereka akan diperintahkan untuk menuju sungai kehidupan di pintu surga, maka mereka dimasukkan ke dalam surga. Tentang syafaat akan kita bahas nanti insyaallah. Ada pembahasannya. Kemudian ikhwatul iman, rahmani wa rahmakumullah. Yang selanjutnya adalah alamatus sa'ah as-sughra wal kubra. Tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat sughra dan kubra. Tentang tanda hari kiamat sughra dan kubra. Dan ini antum harus yakini bahwasanya hari kiamat sifatnya ghaib. Sifatnya apa? Ghaib, tidak diketahui kapan datangnya. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya dalam hadis Jibril bagaimana? Yang bertanya lebih tahu. Nah, jawabannya apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW yang menyerupai manusia, yang menanyakan tentang pertama apa? Tentang Islam, kemudian tentang iman, kemudian yang ketiga tentang hari ihsan, kemudian yang keempat tentang apa? Hari kiamat. Akhbirni anis sa'ah, kata malaikat tersebut yang menyerupai manusia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Tidaklah yang ditanya, siapa maksudnya? Rasulullah yang ditanya. Mal mas'ul ini sigahnya sigah
dalam tasrif. Yang sudah belajar tasrifan. Mal mas'ulu, mas'ul, mas'ul termasuk apa? Isim apa? Isim maf'ul. Mal mas'ulu anha bi'a'lama. Tidaklah orang yang ditanya. Kalau isim maf'ul itu diartikannya di orang yang ditanya, kan gitu. Bi'a'lama, lebih tahu, a'lam, lebih tahu. Ya. Minas sa'il, sa'il siwa apa ini bentuknya? Fa'il, isim fa'il. Berarti pelaku. Berarti yang bertanya. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak mengetahuinya sehingga tidak menjawabnya. Ini Rasulullah SAW. Lah kalau orang di bawah Rasulullah bagaimana? Mengabarkan bahwasanya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi hari kiamat. Percaya atau tidak? 12. Wajib berita itu langsung dimasukkan tong sampah. Jalan aja dari pertemanan itu. Jangan sampai kita membenarkan perkara-perkara. Lebih-lebih yang mengabarkan siapa? Paranormal, orang yang tidak beriman kepada Allah dan seterusnya. Orang bodoh. Ini Rasulullah SAW ketika ditanya Anisa tentang hari kiamat kapan dan bagaimana, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas. Baru kemudian ketika ditanya tentang tanda-tandanya, baru Rasulullah SAW jawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urata ri'a as-sa'i yatatawwaluna fil dunya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang tanda-tandanya, Rasulullah menjawab, ya, yaitu tanda-tandanya ketika sudah banyak apa? Ya, antalidal amatu, yang mana budak-budak perempuan yang melahirkan Raja tuannya, rabbataha, itu tuannya, majikannya. Nah, ini para ulama banyak menafsirkan berkaitan dengan masalah ini. Ada yang menafsirkan secara hakikatnya, betul bahwasanya nanti apa? Banyak di antara budak-budak yang melahirkan, yang mana anaknya ini menjadi sayyidnya, tuannya. Artinya apa? Dia posisinya budak, tapi anaknya posisinya merdeka. Dia sehingga menjadi tuannya. Ada yang menafsirkan, ya, secara akhlak, buruknya akhlak manusia yang menjadikan orang tuanya sendiri seperti budak. Dan ini sudah terlihat di depan mata kita. Yang mana benar orang tua kita tinggal bersama kita, tapi bukan kita mengagungkannya, biarkan dia duduk bersama kita, makan bersama kita, ya, tenang. Tapi justru apa? Ya, diberikan dengan suruhnya, cuci piring, cuci, ya, baju, kemudian ngomong anak dan seterusnya. Lebih dari sebagai pembantu. Na'udzubillah min. Ini kejadian yang sudah kita. Walaupun mungkin mereka apa? Mereka ridho, mereka ikhlas. Ya bagaimana? Karena apa? Demi anak dan cucu. Ini orang tua betul-betul perhatian menantu. Masya Allah. Tapi anaknya yang tidak tahu diri, yang tidak, sudah dia merepotkan sejak dilahirkan, sejak dalam kandungan sampai dia besar, masih merepotkan pula untuk anak-anaknya. Ini antum pernah membaca enggak bagaimana sikapnya seorang istri Habibie, Presiden Indonesia pada tahun berapa? Presiden Indonesia setelah 8.
ending minor. Setelah Soeharto ya. 98. Ketiga, presiden ketiga. Antum pernah baca bagaimana sikap Ainun, istri siapa? Bibi Sri Habibie. Ketika dia ditanya tentang apa? Kenapa kamu tidak bekerja padahal kamu seorang dokter? Kenapa kamu tidak bekerja padahal kamu seorang? Dia menjawab, saya sangat mungkin untuk bisa bekerja. Saya sangat mungkin untuk bisa bekerja. Akan tapi apa? Akan tapi saya tidak mau. Saya sudah cukup dengan apa yang diberikan oleh suami. Kemudian juga apa? Dia mengatakan ketika saya bekerja, kemudian anak-anak saya bersama para babysitter ya, yang mereka meminta gaji yang tinggi ya. Kemudian mereka setiap hari bersama mereka tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari saya dan seterusnya ya. Lebih baik saya tinggalkan beberapa rupiah itu, kemudian saya memperhatikan anak-anak saya sehingga mereka betul-betul mendapatkan kasih sayang orang. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah tidak diberikan kepada kalau misalkan orang tua bersamanya sama nenek dan kakeknya? Jawabannya apa? Sudah cukup orang tua itu direpotkan sama kita ketika kita masih bayi. Masa kita mau tambah dengan apa? Merepotkan dengan anak-anak kita. Ini apa namanya? Jawaban mungkin secara umum saja, banyak perubahan, banyak penambahan atau pengurangan. Kalau Anda ingin membacanya, Anda silakan baca di Facebook punya saya. Mungkin di antara Anda sudah baca, insyaallah. Itu ikhwatul iman. Ya. Sekali lagi bahwa perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara gaib seperti akan datangnya hari kiamat ini, jangan sampai kita mengaku-ngaku kita mengetahuinya atau kita percaya kepada kabar orang-orang tertentu yang dia menentukan datangnya hari ini, hari itu dan seterusnya. Ya, menurut Rasulullah SAW sendiri ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau menjawabnya apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lamu bis-sa'il. Bahkan hanya menyebutkan tanda-tandanya itu apa tadi? Bahwa telah banyak budak-budak yang melahirkan tuannya sendiri. Kemudian ciri khas berikutnya, ya, ciri khas akan datangnya hari kiamat itu apa? Sebagaimana disebutkan hadis dalam hadis Jibril tersebut, itu antara engkau akan melihat, ya, wa antal khufatal alata, orang yang tidak bersendal, tidak pula berpakaian, yang dia miskin, ala, yang tidak bersendal bukan tidak berpakaian, dia tidak bersendal, kemudian dia miskin, yang mana mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Ini menunjukkan sudah banyak orang-orang kampung, banyak orang-orang desa, banyak orang-orang dulu penggembala kambing, ya, yang mereka berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Contoh siapa? Ya, Obama dulu siapa dulu? Dia Buddha, bahkan sekolahnya di mana? Di Indonesia. Ini menunjukkan dia itu orang miskin, ya kan? Menunjukkan orang miskin. Sekarang lebih menjadi miskin. Ini diatur aja. Dan banyak sekali, ya, banyak sekali yang mungkin kita saksikan mereka-mereka yang dulunya miskin, tapi Allah balikkan dia menjadi apa? Bermegah-megah. Jokowi, saya sudah mengatakan Jokowi. Ada belakang dulu. Jokowi. Anda bisa saksikan kembali. Lakukan hal demikian. Kemudian masih banyak tanda-tanda yang lain yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang disebut dengan asratus sa'ah. Asratus sa'ah, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat.
Yang mana di antaranya disebutkan wal iman annal masih ad-dajjal kharijun. Ini di antara tanda hari kiamat. Yang mana kita beriman bahwasanya Dajjal, Al-Masih ad-Dajjal akan keluar nanti. Akan muncul Dajjal nanti. Maktubun baina ainaihi kafir. Ini juga yang harus kita benarkan dan kita yakini. Yang tertulis antara kedua matanya kafir. Keningnya, dua matanya. Wal ahaditsul lati ja'at fihi wal imanu bi anna dzalika kain wa anna Isa ibn Maryam yanzil fayaqtulu bi Babilud. Yang selanjutnya bahwa hadis-hadis yang datang tentang hal tersebut adalah sahih. Wal imanu bi anna dzalika kain, dan kita beriman akan adanya hal tersebut. Hal itu akan ada terjadi. Dan kita juga beriman bahwasanya nanti Isa ibn Maryam, ya, nabi yang datang, yang diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akan datang, akan turun kemudian membunuh Dajjal tersebut. Di mana? Di Bab Lud, di pintu Lud di Syam sana. Yang mana dikabarkan dalam hadis Rasulullah SAW, nanti Nabi Isa itu akan turun di satu masjid yang memiliki kubah putih di Damaskus atau Dimas di Syam. Damaskus sekarang di mana? Suriah. Suriah. Nanti akan datang, akan turun di sana, kemudian membunuh Dajjal di mana? Di Bab atau pintu Lud. Nah, itu yang dikabarkan dalam hadis-hadis yang ada. Maka kewajiban kita adalah mengimani hal itu dan kita membenarkannya. Begitu. Dan ini adalah di antara tanda-tanda hari kiamat yang nanti akan masuk dalam bab asratus sa'ah. Yang akan di sana disebutkan di antara asratus sa'ah adalah dengan munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj, munculnya apa? Imam Mahdi, kemudian akan datangnya, ya, api atau angin, ya. Kemudian akan datangnya, ya, seperti binatang-binatang yang bisa berbicara, ya. Kemudian akan datangnya terbitnya matahari dari sebelah barat. Maka hati-hati antum menyampaikan matahari ini hari ini sudah terbit dari barat. Saya belum membaca itu. Itu hati-hati karena apa? Itu akan menjadikan orang salah paham dan seterusnya. Maka ini ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, di antara asratus sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat yang juga wajib kita imani akan datangnya apa? Dajjal. Yang mana Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita, dan seluruh nabi semuanya mewanti-wanti, memperingatkan kepada umatnya tentang Dajjal tersebut. Padahal sampai hari ini Dajjal belum ada. Akan tahu apa? Seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan kepada umatnya. Bahkan Rasulullah SAW sudah sangat-sangat mengingatkan kepada umatnya pada saat itu. Karena apa? Khawatir Dajjal akan turun. Sehingga kita diperintahkan, dianjurkan senantiasa berdoa ketika kita tasyahud akhir dengan apa? Doa Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam, azab jahanam, dan juga aku berlindung kepadamu dari apa? Dari azab kubur. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan banyak sekali.
lebih-lebih sekarang ini. Kemudian fitnah kematian yang seperti disebutkan tadi ada dalam kubur, ya. Sakaratul maut itu fitnah kematian. Kemudian apa? Kemudian yang selanjutnya kita berlindung kepada Allah dari buruknya Masih Ad-Dajjal. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan tentang usul sunnah ini pada pembahasan berikutnya, yang insyaAllah kita akan mengulanginya kembali pada penjelasan tentang usul sunnah secara rinci insyaAllah bi'idznillah ta'ala. Sa'akhir bifatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan apa yang digambar atau mungkin antum pernah saksikan, ya, karikatur yang ada atau mungkin buku-buku yang menyatakan Dajjal kemudian menggambarkan matanya di tengah, itu keliru. Karena disebutkan tadi bahwasanya maktubun baina ainaihi kafir. Apa maksudnya? Tertulis antara kedua matanya, berarti Dajjal memiliki berapa mata? Mata, bukan satu. Akan tetapi satunya apa? Nah, pincak gitu. Awar, sebut dengan awar. Jangan sampai kita salah memahami. Oh, Dajjal itu digambarkan bahwasanya apa? Matanya hanya satu di tengah besar begini. Nah, clear. Kayak sahar. Ya, jelas apa? Dia memiliki dua mata, satunya yang sebelah kanan kalau tidak salah disebutkan dalam hadis itu adalah awar, buta, picek dan seterusnya. Ya. Yang mana antara kedua ini tertulis di sana apa? Kafir. Yang hanya bisa membacanya adalah orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Orang yang beriman ini dapat menjaga dirinya. Oh, ini namanya dan sehingga dia bisa menghindarkan dari fitnahnya. Ini. Nah, itulah sebagian ulama mengatakan bahwasanya fitnah Dajjal lebih ringan daripada fitnah syirik. Maksudnya syirik kecil, riya, ya. Riya luar biasa akibatnya, akan menyebabkan amalannya terhapus. Akan tapi itu lebih besar pengaruhnya, lebih besar akibatnya daripada fitnah Dajjal. Apa sebabnya? Di antaranya dua hal. Sebab yang pertama, bahwasanya Dajjal akan muncul pada waktunya. Adapun riya muncul pada setiap waktu. Bahkan sampai sebelum pada zaman Rasulullah SAW sudah banyak yang muncul riya dalam amalnya. Ini riya syirik kecil muncul pada zaman-zaman terdahulu dan juga zaman-zaman sekarang. Jadi setiap saat muncul. Maka ini di antara penyebab bahwasanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara syirik. Di antaranya adalah riya yang merupakan syirik kecil. Ya, harus lebih kita banyak. Kemudian yang selanjutnya apa? Di antara penyebab kenapa fitnah Dajjal itu lebih ringan daripada fitnah syirik tadi, fitnah riya. Karena apa? Karena Dajjal memiliki tanda yang bisa dilihat oleh orang mukmin. Yang mana riya tidak bisa dirasakan oleh orang yang beriman ataupun orang yang munafik. Ya. Dia melakukan riya, tapi ternyata dia tidak menganggap itu riya. Na'udzubillah min. Itulah makanya Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati, ya, as-sirkul asghar.
perkara yang paling samar, yang aku paling takutkan terhadap umatku adalah apa? Syirik kecil. Kemudian ketika ditanya apa itu syirik kecil, Rasulullah menjawab itu riya. Maka ikhwatal iman, jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita riya di dalamnya. Maka akan sia-sia. Capek sudah tidak dapat apa? Baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir ya. Yang bijak yang kanan yang kiri. Kanan. Mengenai Dajjal ini kan sudah ada tanda-tanda dari dulu, berarti Dajjal ini sudah bisa dikatakan bahwa dia diciptakan jauh sebelum itu berarti. Karena sudah sekarang sudah ada diciptakan. Dulu ada disiapkan. Akan tapi keluarnya kalau di itu berarti sebelum nabi-nabi juga sudah diciptakan berarti. Sebagaimana hal itu juga disebutkan tentang kisah seorang sahabat yang terdampar. Seorang sahabat yang terdampar dari, pokoknya dia sedang menyeberang sebuah lautan karena mungkin ada badai dan seterusnya, akhirnya terdampar dalam satu tempat yang dia tidak mengenal tempat tersebut. Kemudian dia mendapati ada seorang yang dirantai dan seterusnya. Kemudian dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Yang dia menilai bahwa itu adalah termasuk apa yang disifat sebagai Dajjal tadi. Allahu a'lam bishawab. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.